Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan tentang konsep dasar jual beli. Tapi sebelum itu, Perkenalkan, nama saya Deden Peri dengan NIM 2003133993. saya Pita Suharni dengan NIM 2003133395. Saya Syaniza Arzani Pasariansyah dengan NIM 2003133381. Saya Nanda Meipianti dengan NIM 2003133396. saya Ilyas Ajadui Bangga dengan NIM 320100050. Berdagang adalah salah satu mata pencarian yang sudah lama ada di dunia, bahkan sejak zaman Nabi. Meski dulu aktivitas berdagang sempat dipandang sebelah mata, namun kenyataannya sekarang banyak orang mulai tertarik menjadi seorang pengusaha. Saat ini sudah banyak orang memilih untuk berdagang atau menjual barang ataupun jasa. Dalam Islam, Rasulullah menganjurkan jika berdagang tidaklah harus memiliki banyak untung, akan tetapi bisa membuat para pelanggan merasa puas. Dalam Islam, berdagang adalah salah satu jalan untuk membuka dan mencari rezeki terbaik dan paling luas. Seorang muslim yang berdagang sesuai syariat agama, maka akan mendapatkan berkah dari Allah. Dalam suatu hadis Rasulullah bersabda, "Berdaganglah kalian dengan jujur dan amanah. Niscaya orang-orang yang jujur dan orang-orang yang mati syahid akan bersama dengan Nabi." Nah, konsep dasar hukum jual beli itu merupakan hal yang hukumnya mubah atau dibolehkan. Sebagaimana ungkapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dasarnya hukum jual beli itu seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila dengan keridhaan dan kedua belah pihak. Kecuali apabila jual beli itu dilarang oleh Rasulullah atau yang maknanya termasuk yang dilarang oleh beliau. Sebuah transaksi jual beli membutuhkan adanya rukun sebagai penegaknya, di mana tanpa adanya rukun, maka jual beli itu menjadi tidak sah hukumnya. Nah, rukun ada 3 perkara, yaitu yang pertama adanya jual dan pembeli, yang kedua adanya akad, yang ketiga adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan. Nah, agar jual beli menjadi sah secara syariah, maka barang yang diperjualbelikan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama suci. Dari Jabir ibnu Abdullah bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda di Mekah pada tahun penaklukan kota itu, "Sesungguhnya Allah melarang jual beli minuman keras, bangkai, babi, dan berhala." Nah, yang kedua, yang jelas tentu mempunyai manfaat. Yang ketiga, dimiliki oleh penjualnya. Adapun transaksi dengan penjual yang bukan wali atau wakil, maka transaksi itu batil, karena pada hakikatnya dia bukan pemilik barang yang berhak untuk menjual barang itu. Yang ketiga, dimiliki oleh penjualnya. Adapun transaksi dengan penjual yang bukan wali atau wakil, maka transaksi itu batil, karena pada hakikatnya dia bukan pemilik barang yang berhak untuk menjual barang itu. Nah, yang ketiga bisa diserahkan, yang keempat harus diketahui keadaannya. Nah, terlarangnya jual beli karena cacatnya rukun dan syarat. Ada jual beli terlarang karena sebab perilaku atau ahliyah. Para ulama sepakat bahwa jual beli dikategorikan sahih apabila dilakukan oleh orang yang balik, berakal, dapat memilih, dan mampu bertasyaruf secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama ada jual beli orang gila, yang kedua jual beli anak kecil, yang ketiga jual beli orang buta, yang keempat jual beli terpaksa, yang kelima jual beli fudul, jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, yang keenam jual beli orang terhalang, yang ketujuh jual beli malja. Nah, ada juga jual beli terlarang karena sebab ma'qud alaih atau objek transaksi. Secara umum, ma'qud alaih adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang-orang yang akad, yang biasa disebut barang jualan dan harga. Ulama fikih sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila ma'qud alaih adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan syar'i. Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama,
tetapi diperselisihkan oleh sebagian orang lain. Yang pertama, ada jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada. Yang kedua, jual beli barang yang tidak dapat diserahkan. Yang ketiga, jual beli barang yang tidak jelas atau majhul. Yang keempat, jual beli buah-buahan atau tumbuhan yang tidak jelas. Nah, di dalam ajaran Islam ada dua jenis strategi berdagang. Adapun strategi berdagang yang dilakukan agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam kegiatan jual beli. Strategi berdagang tersebut yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama ada strategi jual beli murabahah. Strategi murabahah adalah strategi jual beli yang disertai keuntungan bagi penjual. Harga pokok dengan harga jual diketahui secara maklum oleh kedua orang yang saling bertransaksi. Nah, yang kedua ada strategi jual beli tauliyah. Strategi tauliyah adalah strategi jual beli yang dilakukan dengan jalan menjual barang sesuai harga dengan tidak mengambil keuntungan atau kerugian sepeser pun bagi penjualnya. Nah, yang ketiga ada strategi jual beli muwadlaah. Strategi muwadlaah adalah strategi memberikan diskon kepada pembeli. Umumnya jual beli ini dilakukan dengan jalan memberitahukan harga pokoknya dan besaran diskon yang bisa diterima oleh pembeli. Biasanya jual beli ini dipraktikkan untuk member potongan harga kepada pelanggan-pelanggan. Nah, pelanggan yang sering datang ke pedagang tertentu akan dimanjakan olehnya dengan member berbagai fasilitas kemudahan dalam belanja. Umumnya adalah mubah dan jual belinya sah. Nah, yang terakhir ada strategi jual beli amanah. Strategi amanah adalah strategi jual beli yang sudah ditetapkan harga besaran, laba, keuntungan, atau ketiadaan dari keduanya berdasarkan amanat pedagang. Hukumnya adalah boleh paham syariat, asalkan tidak dilakukan dengan cara-cara menipu, menyembunyikan cacat, dan sebagainya. Nah, syarat dagang menurut Islam, yang pertama, berdagang sesuai syariat Islam. Yang kedua, harus meninggalkan dagangan jika tiba waktu sholat. Nah, yang ketiga ada berdagang dengan niat ibadah. Yang keempat, tidak menjual barang haram. Fikih muamalah terdiri atas dua kata, yaitu fikih dan muamalah. Menurut etimologi atau bahasa, fikih adalah al-fahmu, artinya paham, seperti pernyataan waqaftud darsa, artinya saya paham pelajaran itu. Arti ini antara lain sesuai dengan arti fikih dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, yang artinya barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik di sisinya, niscaya diberikan kepadanya pemahaman yang mendalam dalam pengetahuan agama. Menurut terminologi atau istilah, fikih pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa akidah, akhlak, maupun amaliyah atau ibadah, yakni sama dengan arti syariah Islamiyah. Namun pada perkembangan selanjutnya, fikih diartikan sebagai bagian dari syariah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum syariah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat, yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Menurut etimologi, muamalah berasal dari kata amalu ya'malu muamalah, artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Menurut etimologi, kata muamalah adalah bentuk masdar dari kata amala yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal. Jadi, pengertian fikih muamalah menurut terminologi dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengertian fikih muamalah dalam arti luas. Dari pengertian muamalah dalam arti luas, di atas dapat diketahui bahwa fikih muamalah adalah aturan-aturan atau hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial masyarakat. Nah, untuk pengertian yang kedua yaitu pengertian fikih muamalah dalam arti sempit.
Fikih muamalah dalam arti sempit menekankan keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah yang ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, dan mengelola serta mengembangkan mal atau harta benda. Konsep dasar fikih muamalah kontemporer. Muamalah muasyarah atau muamalah kontemporer termasuk dalam opsi kajian fikih kontemporer. Kata kontemporer berasal dari bahasa Inggris yaitu contemporary. Adapun menurut tatanan bahasa Arab, kata yang mengacu dan sepadan dengan permasalahan fikih kontemporer adalah fikih nawazil. Secara etimologi, fikih berarti pemahaman dan merupakan sifat jamak dari nazilah yang berarti kesusahan. Dengan demikian, fikih nawazil berarti pengetahuan hukum-hukum syariat terhadap kasus-kasus aktual yang belum pernah terjadi pada masa Nabi yang membutuhkan keterangan hukum syariat. Jadi, fikih muamalah kontemporer merupakan suatu ilmu yang membahas mengenai aturan Allah yang wajib untuk diarti dan mengatur hubungan antar sesama manusia dalam kaitannya dengan kehartabendaan dalam bentuk transaksi-transaksi yang modern atau kekinian. Dengan adanya perkembangan zaman, permasalahan hukum semakin berkembang dan memerlukan sumber hukum untuk mengetahui bagaimana keabsahannya. Oleh sebab itu, fikih nawazil terbagi atas yang pertama, dari segi materi, terdiri dari dua macam. Ada materi fikih, yaitu masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah aktual yang membutuhkan dasar hukum, baik berkaitan dengan ibadah maupun muamalah, seperti bunga bank. Kemudian, ada nawazil bukan fikih, yaitu permasalahan akidah yang muncul di masa kontemporer dalam bentuk syirik aktual, yang mengacu kepada kesyirikan modern seperti memakai kalung dengan batu giok dengan harapan dapat menjaga kesehatan dan sebagainya. Kedua, dari segi banyak dan sedikitnya kejadian terbagi atas 4 macam, yaitu masalah yang tidak terlepas dari seseorang, seperti penggunaan uang virtual. Kemudian, masalah yang seringnya terjadi menimpa umat Islam seperti sholat di pesawat dan kartu kredit dan debit. Kemudian, masalah yang jarang terjadi seperti memasang kembali anggota tubuh yang terlepas. Kemudian, selanjutnya, masalah yang sudah terputus hukumnya seperti penggunaan alat modern dalam penetapan awal dan akhir Ramadan. Yang ketiga, dari segi sifatnya terbagi atas 2 macam, yaitu pertama, masalah aktual, yaitu masalah yang belum pernah terjadi di masa Rasulullah dan memerlukan sumber hukumnya seperti bayi tabung. Kemudian, masalah yang pernah terjadi pada masa lalu, kemudian dikemas kembali menjadi masalah aktual, seperti jual beli kredit. Khusus dalam kajian muamalah, ada beberapa persoalan yang secara langsung tidak dijelaskan oleh Naus secara gamblang. Ini disebabkan oleh perkembangannya yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan peradaban suatu masyarakat dan kondisi masyarakat yang melatar belakangi terjadinya perubahan sosial. Dalam persoalan-persoalan muamalah, yang dipentingkan adalah substansi makna yang terkandung di dalam sebuah transaksi serta sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dan apabila kreasi muamalah tersebut dengan substansi makna yang dikehendaki syara dan bertujuan untuk kemaslahatan manusia dan menghindari kemudaratan, maka muamalah dapat diterima. Sekian, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nanda Mapianti. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yakni mengenai karakteristik muamalah dalam Islam. Muamalah dalam Islam mempunyai posisi dan peran yang sangat signifikan, karena ia merupakan bagian penting dari hidup dan kehidupan manusia. Muamalah sangat menentukan keberlangsungan hidup manusia dan kehidupan masyarakat. Muamalah dalam Islam mempunyai beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, fikih muamalah dalam Islam berlandaskan pada asas-asas dan kaidah umum, asas tual sesuai perkembangan zaman. Yang kedua yaitu hukum dasar muamalah adalah halal. Adanya prinsip ini, Islam memberikan peluang dan kebebasan kepada umatnya untuk berenovasi dan berkreasi dalam bermuamalah dan mengembangkan aktivitas ekonomi. Yang ketiga yaitu fikih muamalah dalam Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Kemaslahatan yang dicapai muamalah adalah dalam Islam tidak hanya kemaslahatan individual,
akan tetapi juga kemaslahatan komunal dan kemaslahatan sosial bersama. Yang keempat yaitu fikih muamalah dalam Islam mencakup hal-hal yang bersifat tetap atau sabat dan marunah atau menerima perbuatan. Nah, lebih jauh lagi, karakteristik muamalah dalam Islam yang biasa disebut dengan istilah ekonomi Islam antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu bersumber dari Allah. Yang kedua mempunyai tujuan yang bersifat ketuhanan. Yang ketiga integrasi antar hal yang statis dan yang menerima perubahan. Yang keempat modernisasi antara materi dan imateri. Yang kelima moderasi antara kemaslahatan individu dan kemaslahatan kolektif. Yang keenam kontekstual dan yang ketujuh alamiah. Nah, adapun muamalah dari kata amala yu'amilu, yu'amalatan yang berarti beraksi, bekerja, berproduksi. Namun biasanya dengan kaitan hukumnya kata muamalah disandingkan dengan kata fiqh yang secara bahasa berarti pemahaman. Lalu seperti dikemukakan bahwa fikih muamalah adalah ilmu tentang hukum-hukum syara yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain yang sasarannya harta, benda, atau mal. Hubungan tersebut sangat luas karena mencakup hubungan antara sesama manusia, baik muslim maupun non-muslim. Namun ada beberapa prinsip acuan dan pedoman secara umum untuk kegiatan. Nah, Kari mengungkapkan bahwa pelaksanaan suatu akad haruslah disertai persiapan dan kesigapan masyarakat dalam mengimplementasikannya. Pengesahan pada mekanisme akad harus disesuaikan dengan ketepatan waktu, yaitu ketika masyarakat sudah memahami, menerima, dan mengamalkan fatwa suatu transaksi. Kemudian kata muamalah bisa berarti perlakuan, prosedur, relasi sosial, kehidupan sosial, hubungan satu sama lain, interaksi sosial, sikap dan tindakan terhadap orang lain, bisnis dan transaksi. Dalam konteks ini, muamalah menunjuk arti interaksi sosial yaitu hubungan dinamis yang saling mempengaruhi satu sama lain, baik dalam hubungan antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Proses interaksi ini menjadi suatu keniscayaan dikarenakan adanya kepentingan atau kebutuhan sesuatu, keinginan bersosialisasi dengan bekerja sama dengan komunitas lain di luar dirinya. Nah, proses interaksi yang berlangsung dalam masyarakat tidak mungkin menunjukkan wajah tunggal. Ada dinamika, pasang surut, naik turun, damai, konflik, dan lain-lain. Atau dalam istilah Surjono Sukanto disebut proses asosiatif dan proses disosiatif. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Ilyas Azhar. Terima kasih. Oke, nah sekarang saya akan menjelaskan apa sih kaidah dan prinsip dasar muamalah. Kaidah fikih muamalah adalah sebagai berikut: asal atau pokok dalam transaksi dan muamalah adalah sah, sehingga ada dalil yang membatalkan dan yang mengharamkannya. Ini berarti bahwa semua hal yang berhubungan dengan muamalah yang tidak ada ketentuannya, baik larangan maupun anjuran yang ada di dalam dalil Islam, yaitu Al-Quran dan hadis, maka hal tersebut adalah diperbolehkan dalam Islam. Kaidah fikih dalam muamalah di atas memberikan arti bahwa dalam kegiatan muamalah yang notabene urusan keduniaan, manusia diberikan kebebasan sebebas-bebasnya untuk melakukan apa saja yang bisa memberikan manfaat kepada diri sendiri. Selanjutnya ada prinsip muamalah yang tergambar dalam undang-undang ini sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat 25. Berikut ini pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa 1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk muharabah dan musyarakah. Yang kedua, ada transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah mutahiyah ditamlik. Yang ketiga, ada transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahat, salam dan istisna. Yang keempat, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qordah. Dan yang kelima,
transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa. Selanjutnya ada umat Islam dalam berbagai aktivitasnya harus selalu berpegang dengan norma-norma ilahiyah. Begitu juga dalam muamalah. Kewajiban berpegang pada norma ilahiyah adalah sebagai upaya untuk melindungi hak masing-masing pihak dalam bermuamalah. Secara singkat, prinsip-prinsip muamalah yang telah diatur dalam hukum Islam tertuang dan terangkum dalam kaidah dan prinsip-prinsip dasar dalam muamalah. Kaidah paling dasar dan paling utama yang menjadi landasan kegiatan muamalah adalah kaidah yang sangat terkenal dan disepakati oleh ulama 4 mazhab, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 2 prinsip atau asas dalam muamalah, yakni prinsip umum dan prinsip khusus. Dalam prinsip umum terdapat 4 hal yang utama, yakni 1. Setiap muamalah pada dasarnya adalah mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dan yang kedua ada mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Yang ketiga, keseimbangan antara yang transcendent dan immanent. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, ada keadilan dengan menyampingkan kezaliman. Nah, yang terakhir, sementara itu prinsip khusus memiliki 2 turunan, yakni yang diperintahkan dan yang dilarang. Adapun yang diperintahkan terdapat 3 prinsip, yakni 1. Objek transaksi haruslah yang halal. Yang kedua, adanya keridhaan semua pihak terkait. Dan yang ketiga, ada pengelolaan aset yang aman dan jujur. Sedangkan yang dilarang terdapat beberapa prinsip. Yang satu adalah riba, yang kedua gharar, yang ketiga tadlis, dan yang keempat yang terakhir itu berakat dengan orang-orang yang tidak cakap hukum seperti orang gila, anak kecil, terpaksa, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, jual beli adalah peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syarak. Hukum melakukan jual beli adalah boleh atau mubah. Rukun jual beli ada 3, yaitu adanya akid atau penjual pembeli, maqud alaih barang yang diperjualbelikan, dan silot ijab qabul. Syaratnya akil balik pemberakal, Islam bagi pembeli mushaf, dan tidak terpaksa. Syarat bagi maqud alaih adalah suci atau mungkin disucikan, bermanfaat, dapat diserah terimakan secara cepat atau lambat, milik sendiri, diketahui atau dapat dilihat. Syarat syahid adalah tidak ada yang membatasi atau memisahkan, tidak diselingi kata-kata lain, tidak ditalikan atau digantungkan dengan hal lain, dan tidak dibatasi waktu. Jual beli ada 3 macam, yaitu menjual barang yang bisa dilihat, hukumnya boleh atau sah, menjual barang yang disifati atau memesan barang, hukumnya boleh atau sah, jika barang yang dijual sesuai dengan sifatnya. Menjual barang yang tidak kelihatan, hukumnya tidak boleh atau tidak sah. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.